Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Yang beranggotakan saya sendiri, Aksela Mumtaz. Saya Aisyah Imih Maira. Saya Aisyah Uli Arif. Oke, mari kita mulai ke pembahasannya. Kita pertama akan membahas mengenai sejarah ilmu kalam yang dimulai daripada masa Nabi hingga masa sesudah Bani Abbasiyah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan peristiwa tahkim. Yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah ilmu kalam. Pada masa Nabi, semangat persatuan itu sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang pada firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tashabu rihukum, yang artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Oleh karena itu, pada masa ini, para sahabat itu datang ke Nabi bukan untuk memperdebatkan ajaran yang mereka bawa, tetapi untuk menanyakan persoalan-persoalan yang memang mereka belum pahami. Oke. Pada masa ini, corak akidah itu bersifat monopolitik. Artinya, hanya ada satu bentuk ajaran tanpa adanya perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Kemudian, embrio perpecahan itu baru muncul setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat. Mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad itu wafat. Kemudian kita lanjut ke pergantian kepemimpinan Nabi. Yang pertama, kaum Ansor yang dipimpin oleh Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ini berumbuk untuk berdiskusi mengenai siapa yang paling berhak untuk menggantikan Nabi. Kemudian menyusul hadirnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Abu Ubaidah dari kalangan muhajirin untuk berdiskusi bersama kaum Ansor. Kemudian dicapailah kesepakatan untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Pengangkatan ini dilandasi oleh karena Abu Bakar ini merupakan sahabat yang memang sangat dekat dengan Nabi. Beliau juga sudah pernah hijrah bersama Nabi sehingga kaum Ansor ini juga yakin terkait dengan kepemimpinan oleh Sayyidina Abu Bakar ini. Kita lanjut ke masa Khulafa Ar-Rasyidin, di mana pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam untuk membayar zakat. Karena pada saat itu umat Islam dari kalangan Arab itu sempat merasa bahwa hubungan politiknya itu diputus oleh Madinah sehingga mereka enggan membayar zakat. Tetapi Abu Bakar ini meyakinkan bahwasannya membayar zakat ini bukan sekedar kayak kita membayar pajak, tetapi memang diperintahkan oleh Allah untuk membayarnya. Namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian perpecahan itu mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan ini melakukan reformasi di bidang pemerintahan, di mana seperti penunjukan kerabat Khalifah Sayyidina Utsman ini sebagai gubernur dan juga pejabat daerah, misalnya Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam. Nah, kemudian masuk ke pertikaian pada masa Khulafa Ar-Rasyidin ini, di mana situasi politik yang tidak sesuai, yang tidak stabil pada masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Utsman ini mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan tersebut. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubra, yang artinya fitnah yang besar. Pertikaian itu semakin membesar dengan terjadinya Perang Jamal, yaitu pasukan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Aisyah. Kemudian juga adanya Perang Siffin, yaitu pasukan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah yang dilandasi dengan ketidaksetujuannya Muawiyah itu membayar Ali sebagai Khalifah keempat. Kemudian upaya damai pada masa Khulafa Ar-Rasyidin dicapai untuk mengakhiri Perang Siffin. Melalui upaya tahkim ini justru membuat umat Islam itu terpecah menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu golongan yang memang tetap setia kepada Sayyidina Ali, dan inilah yang menjadi embrio kelompok Syiah. Kemudian yang kedua adanya golongan yang memisahkan diri dari pasukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian disebut dengan Firqah Khawarij. Namun juga ada yang ketiga yaitu golongan yang memang tetap mengikuti Muawiyah bin Abu Sufyan tersebut.
Nah, kemudian masuk ke masa akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Jadi sebelumnya itu kan pemerintahan umat Islam itu masih belum jelas gitu, karena dari fitnah dan pertikaian kematian Sayyidina Utsman bin Affan itu membuat pemerintahannya itu belum jelas dan belum seimbang. Nah, kemudian setelah Bani Umayyah ini berdiri, mulailah perdebatan di bidang akidah itu mulai sangat tajam, karena yang pertama karena kekokohan daulah Islam memicu kebebasan berpikir. Jadi orang-orang umat Islam itu mulai berpikir tentang hal-hal yang mereka belum pahami, yang termasuk dalam masalah teologi atau kalam. Nah, kemudian masuknya umat Islam dari berbagai latar belakang itu juga membawa pengaruh keyakinan sebelumnya. Jadi pada masa Bani Umayyah itu kekuasaannya kan semakin meluas, dan juga maka dari itu orang-orang dari latar belakang keyakinan yang berbeda itu semakin banyak yang masuk Islam. Nah, pada masa ini juga mulai diperdebatkan masalah qadar dan istitoah. Istitoah itu adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian, jadi ada beberapa paham-paham pada masa Umayyah ini yang muncul. Nah, paham atau aliran itu ada Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Yang pertama, paham Jabariyah. Jadi paham Jabariyah ini secara garis besar itu adalah bahwa manusia itu tidak memiliki kehendak bebas, atau maksudnya tuh manusia itu tidak memiliki pilihan untuk memilih apa yang akan ia perbuat. Jadi segalanya itu sudah ditakdirkan. Nah, hal ini tuh dipelopori oleh Jahm bin Safwan. Nah, paham ini justru dimanfaatkan oleh penguasa untuk melegitimasi kekuasaan. Jadi segala sesuatu, hal buruk maupun baik yang terjadi di kekuasaannya itu mereka mengatakan bahwa memang sudah seperti itu terjadi, sudah takdirnya seperti itu. Nah, kemudian ada reaksi atau semacam pemberontakan itu dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan dengan memunculkan konsep teologi baru, namanya Qadariyah. Nah, kalau Qadariyah ini adalah kebalikan dari Jabariyah, di mana kalau Jabariyah ini mengatakan bahwa manusia ini tidak memiliki kehendak bebas, Qadariyah justru mengatakan manusia itu punya kebebasan untuk memilih untuk melakukan yang baik dan buruk, dan bahwa segala hal baik dan buruk manusia itu ada konsekuensinya. Nah, penggerak ini adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Kemudian ada juga pemikir cerdas bernama Hasan al-Basri pada masa itu yang memberi pandangan moderat bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar itu tetap mukmin, tetapi berstatus fasik atau pelaku dosa besar. Kemudian masuk pada masa Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah ini aliran yang populer pada masa itu adalah aliran Mu'tazilah. Nah, pada masa ini hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam, yaitu bangsa non-Arab, lebih condongnya itu bangsa Persia, karena pada periode pertama Abbasiyah itu kan lebih dipengaruhi oleh bangsa Persia. Kemudian itu mencapai puncaknya karena komunikasi intens bangsa Arab dengan bangsa Ajam. Dari hal itu juga menjadi pemicu gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia yang menjadi pendorong penting bagi transfer ilmu pengetahuan luar Islam. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, ilmu kalam ini menjadi ilmu yang mandiri. Jadi dia berpisah dari ilmu Islam yang lainnya. Selama pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasikh, aliran Mu'tazilah itu menjadi paham yang resmi diterapkan pada kekhalifahan Bani Abbasiyah. Nah, aliran Mu'tazilah itu adalah aliran yang aliran Mu'tazilah itu adalah aliran yang sangat menggunakan akal pikiran manusia. Jadi dalam mengajarkan agama Islam, akal pikiran itu sangat digunakan gitu. Jadi seperti sangat merasionalkan ajaran Islam. Nah, aliran Mu'tazilah ini tuh sangat ditegaskan gitu dalam pemerintahannya. Jadi pada masa Al-Ma'mun ini pemerintahan dan ulama-ulama itu diseleksi untuk apakah mereka itu
mengaliri Mu'tazilah ini atau tidak. Kalau tidak, mereka akan dihukum atau bahkan dipenjara. Nah, namun kebijakan keras yang diterapkan Al-Ma'mun ini pada ulama yang tidak sepaham dengan aliran Mu'tazilah ini membuat penurunan simpati umat Islam terhadap aliran ini karena dianggap terlalu terlalu berlebihan lah. Nah, kemudian muncul kembali Abu Hasan al-Asy'ari yang sebelumnya menjadi murid Al-Jubbai al-Mu'tazili atau orang yang mempelopori aliran ini, itu mengeluarkan pemikiran bernama Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu adalah aliran yang memadukan dalil naqli dan akli. Jadi dalil naqli itu dari Al-Qur'an dan hadis, dan juga dalil akli yaitu dalil akli, dan akli yaitu akal pikiran manusia. Jadi Asy'ariyah ini semacam berusaha memadukan antara rasionalitas dan juga kebenaran yang ada dalam Al-Qur'an untuk menopang argumentasi akidah mereka. Nah, Abu Mansur al-Maturidi ini juga mengembangkan pemikiran serupa. Tokoh-tokoh seperti Abu Bakar al-Baqilani, Abu Ishaq al-Isfaraini, Imamul Haramain al-Juwani, dan Al-Ghazali turut mengembangkan dan menyebarkan ajaran tersebut karena dianggap lebih moderat lah daripada paham Mu'tazilah yang terlalu ekstrim. Nah, kemudian pada masa akhir masa Abbasiyah ini, pada abad ke-8H, muncul seorang pemikir bernama Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus. Nah, ia itu membongkar bahwa beberapa pemikiran Asy'ariyah itu ada yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi ada beberapa pikiran yang terlalu rasional dan jadinya malah menyimpang gitu. Meskipun dibilang itu dipadukan dengan dalil naqli. Nah, hal ini tuh, pemikiran ini disebut dengan gerakan salafi, yaitu gerakan mengembalikan ajaran-ajaran Islam seperti ajaran pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, kemudian muncul juga pemikir-pemikir Islam lainnya seperti Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Jamaluddin al-Afghani, Rashid Ridha, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, jadi yang terakhir yang akan kita bahas adalah peristiwa tahkim, bagaimana kita sudah mempelajarinya di SKI. Ya, jadi peristiwa tahkim itu adalah setelah Khalifah Sayyidina Utsman terbunuh, Muawiyah menuntut Sayyidina Ali, khalifah barunya, untuk menyelidiki dalang dibalik pembunuhan tersebut, yang dimana Muawiyah tidak puas dengan apa yang ditemukan oleh Khalifah Sayyidina Ali dan tidak membaiat Sayyidina Ali sebagai khalifah baru kan. Karena hal ini, kedua kubu memperebutkan kekuasaan dan berakhir berperang. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Siffin yang terjadi di dekat Sungai Efrat. Lalu di saat pasukan Ali sudah pasukan Muawiyah itu sudah terpojokkan dan pasukan Ali itu hampir menang, di sana yang ngangkat ini siapa? Yang kayak ayo bertemu itu. Jadi yang minta damai tadi Muawiyahnya atau orang lain? Muawiyah. Iya. Jadi di situ Muawiyah menyadari kalau pasukannya itu akan kalah. Nah, di situ Muawiyah ini meminta untuk tahkim atau arbitrase, di mana mereka mengajukan untuk berdamai. Nah, di sini nantinya akan menjadi sebab mengapa Sayyidina Ali berhasil diturunkan dan Muawiyah menjadi khalifah selanjutnya. Nah, jadi seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Atsila, setelah tahkim ini pengikut umat Islam terpecah menjadi tiga, yaitu satu, pengikut Sayyidina Ali yang nantinya menjadi Syiah, kedua, pengikut Sayyidina Ali yang keluar dari kelompoknya yang disebut Khawarij, lalu yang ketiga pengikut Muawiyah yang tetap setia. Nah, lalu apa hubungannya dengan lahirnya ilmu kalam? Jadi perbedaan pandangan antara pihak yang menerima hasil arbitrase
Muawiyah dan pihak yang menolak Syiah dan Khawarij memunculkan pertanyaan tentang ketuhanan, keadilan, dan keabsahan otoritas. Setelah peristiwa tersebut, muncul berbagai aliran pemikiran yang kalam, diantaranya Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan oleh Aisyah. Nah, jadi setelah itu keputusan kepemimpinan umat Islam dikembalikan kepada Majelis Syura di antara kaum muslimin sendiri. Nah, jadi itulah momen yang menjadi titik awal lahirnya ilmu kalam sebagai ilmu yang membahas masalah ketuhanan atau akidah dalam Islam yang memadukan pemikiran akal manusia dan juga sumber-sumber yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Nah, dalam perkembangannya, para mutakalim atau ahli ilmu kalam berusaha memahami dan membela keyakinan Islam melalui argumen rasional dan filsafat, sehingga pemikiran kalam muncul sebagai disiplin ilmu yang memadukan teologi, filsafat, dan logika untuk memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Ya. Ya, kita berikan aplaus.